Jadi aku harus nyatet sehingga aku ngerasa aku aktif belajarnya, ada memori yang tersimpan di binder aku dan aku bisa ngulang-ngulang materinya lagi. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku menggunakan Zenius dari persiapanku tahun 2016 sampai 2017 untuk SBMPTN Soshum. Nah, bagi kalian yang baru datang ke channel aku, selamat datang, jangan lupa subscribe. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu lebih tentang gimana cara aku belajar Soshum, aku saranin kalian untuk nonton video aku yang satunya lagi tentang belajar Soshum tanpa bimbel, biar kalian ngerti gimana aku belajar dan konteks dari cara aku belajar menggunakan Zenius. Oke? Jangan lupa subscribe juga bagi kalian yang baru datang ke sini. Oke, without further ado, let's get started. Langsung aja aku ceritain pengalamanku menggunakan Zenius. Jadi awalnya itu bermula ketika aku kebingungan pulang ke Indonesia. Jadi aku kan abis exchange di US. Nah, waktu di sana aku udah ngerti nih bahwa aku bakal lintas jurusan. Nah, karena aku tahu aku mau lintas jurusan, otomatis aku bingung karena nggak mungkin aku bimbel karena biaya bimbel itu mahal. Jadi aku cerita ke sahabat-sahabat aku. Terus sahabatku si Rafa kasih tahu bahwa dia tuh punya account Zenius yang sebulan lagi bakal expired. Nah, tapi dia udah selesai pakainya, jadi dia nyuruh aku buat pakai gitu loh, buat lihat apakah cocok sama cara belajar aku atau enggak. Jadi selama sebulan aku menggunakan account Zeniusnya Rafa. Dan ternyata aku tuh seneng banget sama cara ngajarnya Zenius. Jadi di Zenius itu aku pertama kali nontonnya mata pelajaran ekonomi, tapi bentar doang, dia kayak ekonomi, terus aku fokus ke sosiologi, terus setelah materi sosiologi selesai baru aku lanjut lagi ke ekonomi. Tapi udah pasti dong selama sebulan itu nggak cukup buat aku nge-cover semua video yang ada di Zenius. Jadi aku beli deh account Zenius aku sendiri, karena yang Rafa punya kan udah expired tuh selama sebulan dan aku udah pakai selama sebulan. Akhirnya aku dan mamaku tuh nabung, kita beli Zenius yang 1 tahun, yang 12 bulan itu harganya 440.000. Nah, jadi dengan harga segitu atau di bawah 500.000 aku udah mendapatkan akses ke semua video di Zenius, jadi semua pelajaran tuh bisa aku nikmatin. Nah, itu sangat berguna bagi aku sih, karena pertama, bimbel itu mahal, aku nggak bisa ikut bimbel. Yang kedua, aku tuh lintas jurusan, jadi di Zenius itu walaupun aku anak IPA, misalnya aku belajar untuk UN IPA, terus aku belajar SBMPTN Soshum, itu bisa karena kita tuh belinya per durasi gitu. Kayak aku kemarin belinya yang setahun, itu selama setahun aku bebas akses materi mereka. Jadi sekalipun aku anak IPA, yang aku mau pelajari adalah Soshum, itu juga nggak apa-apa karena semua materinya bisa aku akses. Bahkan aku bisa ngajarin keponakanku juga yang SD, dia juga bisa pakai account Zeniusku. Nah, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membeli yang 12 bulan? Kenapa aku tertarik gitu sama Zenius setelah mencoba sebulan dari akunnya sahabatku ini? Karena penjelasan mereka itu menarik. Menurutku penjelasannya langsung masuk ke otak gitu loh, karena mereka ngajarinnya itu selain tidak menggunakan bahasa baku, mereka juga menggunakan contoh-contoh yang relatable di kehidupan sehari-hari, apalagi di ekonomi. Aku suka banget nih sama pelajaran ekonomi yang ada di Zenius. Sehingga waktu aku nonton, aku berasa ngerti banget gitu sama apa yang diajarin sama tutor-tutor yang ada di Zenius. Dan kenapa aku beli yang 12 bulan, bukan yang kayak 3 bulan atau 6 bulan? Karena menurutku beli yang 12 bulan tuh lebih worth it, karena harganya 440.000 tapi aksesnya itu udah bisa setahun. Sedangkan yang lain tuh jatuhnya lebih mahal gitu loh per bulan. Kalau yang 12 bulan itu lebih murah, dan juga aku membutuhkan investasi untuk persiapan ke HI. Jadi kan dulu aku ambis banget tuh, aku mau hubungan internasional, sehingga aku ngerasa bahwa setahun ke depan aku harus mulai belajar lewat Zenius. Oh iya, konteks juga bahwa aku nonton video Rafa itu waktu pulang dari US sekitar Agustus, akhir Juli 2016 sampai Agustusan gitu deh. Pokoknya waktu aku pulang, belum mulai kelas 12 itu aku udah ambis belajar. Kenapa aku mulai early? Karena aku tahu bahwa aku itu lintas jurusan. Nah, sekalipun kalian nggak lintas jurusan nih, aku saranin buat start early. Tapi walaupun sekarang nih, misalnya ini kan bulan Februari, kalian baru mulai belajar SBMPTN, nggak apa-apa. Jadi jangan ngerasa terlambat untuk memulai pelajarannya. Karena aku jamin kalau misalnya kalian serius belajar, pasti tuh kalian bisa. Dan harus belajarnya tuh harus berstrategi sih. Apalagi misalnya kalian menggunakan Zenius, aku bakal tunjukin gimana strategi aku menggunakannya dulu, sehingga tuh aku merasa bahwa aku bisa mengcover materi-materi SBMPTN dari Zenius. Oke, langsung masuk ya ke gimana cara aku dulu memanfaatkan Zenius.net untuk belajar. Nah, jadi aku tuh nggak punya jadwal yang tetap kayak jam segini harus belajar, jam segini harus belajar, enggak, tapi tiap hari itu aku harus belajar. Jadi emang rutin tiap hari belajar, karena ya
aku harus ambis, aku tahu aku harus ambis. Jadi tiap hari aku belajar, nggak mungkin kayak satu hari kelewat tanpa aku belajar soshum, karena aku tahu aku lintas jurusan dan banyak materi yang belum aku cover, sehingga dalam setahun itu aku ngusahain gimana caranya nge-cover materi itu. Nah, cara aku memanfaatkan Zenius adalah dengan binder. Nah, jadi binder adalah kunciku untuk belajar Zenius waktu dulu. Kenapa? Karena dengan binder aku tuh ngerasa aku harus nyatet materi yang diajarkan Zenius dan itu biar melekat di otak, karena kalau aku nonton videonya aja aku ngerasa bakal lupa materi yang diajarin. Nah, juga dengan binder aku ngerasa punya catatan yang lengkap, mudah dipahami, dan juga secara visual itu sangat menarik. Mungkin bagi kalian yang udah pernah nonton videoku yang belajar soshum, kalian udah lihat bahwa binderku tuh catatannya warna-warni gitu. Jadi aku suka, dan itu aku catat dari apa yang dijelasin di video-video Zenius. Karena kalau aku nggak nyatet di binder, aku ngerasa belajarnya tuh kurang aktif, dan juga aku jadi kurang fokus kalau nontonin videonya aja gitu. Jadi aku harus nyatet sehingga aku ngerasa aku aktif belajarnya, ada memori yang tersimpan di binder aku, dan aku bisa ngulang-ngulang materinya lagi. Yang terpenting bagiku saat belajar Zenius dulu adalah bahwa aku harus bisa memotivasi diriku sendiri untuk belajar dengan giat, karena nggak ada tutor atau nggak ada apapun yang nyuruh kita belajar gitu loh. Jadi kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Kalau misalnya kalian pakai Zenius dan nggak bimbel, aku saranin set a reminder atau pastiin bahwa kalian tuh rutin belajar setiap hari. Dan jangan lupa juga untuk nontonin terus videonya, kalau bisa catat juga di binder. Jadi jangan sampai kalian udah beli nih membership di Zenius tapi kalian males-malesan nonton videonya, jadi sama aja itu nggak akan berguna kalau misalnya kalian nggak nontonin videonya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau dulu aku lagi on fire atau lagi semangat-semangatnya nih belajar, pengen tuntasin satu bank soal atau pengen nuntasin satu materi di Zenius, aku bakal begadang sampai malam buat nyelesain itu. Tapi itu juga jangan sering-sering, misalnya kalian lagi semangat-semangatnya jangan sering-sering begadang juga, apalagi besoknya itu kita harus ke sekolah pagi-pagi, itu pasti nggak bagus juga kan, karena selama persiapan SBMPTN menurutku sangat penting untuk get enough sleep. Selain itu, dulu aku juga suka bawa laptopku ke sekolah. Kenapa? Karena misalnya nggak ada guru atau lagi waktu istirahat, aku bisa nontonin videonya di sekolah. Tapi pastiin juga bahwa kalian punya akses internet di sekolah. Kalau misalnya kalian mau nonton kayak aku, kayak bawa laptop sendiri di kelas, terus nonton, bisa nonton sendiri sambil catat di binder, atau nonton pembahasannya sama teman-teman terus ngebahas ulang gitu. Menurutku itu bakal sangat efektif. Nah, secara keseluruhan aku sangat enjoy belajar dengan Zenius.net. Menurutku tuh Zenius sangat membantu aku dulu selama persiapan, terutama karena aku tuh nggak ikut bimbel. Nah, dengan Zenius aku jadi ngerti bisa mengcover seluruh materi soshum, sehingga akhirnya aku bisa deh ikut-ikut tryout segalanya itu dan bisa mengerti pelajaran soshum walaupun aku dari IPA. Nah, sekalipun kalian udah ikut bimbel, nggak ada salahnya juga jika kalian ingin investasi lewat Zenius. Misalnya kalian mau beli yang 3 bulan atau yang 6 bulan atau yang setahun bahkan di Zenius.net, beli membershipnya, karena menurut aku itu akan sangat ngebantu. Kenapa? Karena lewat Zenius itu jika kalian pengen belajar sistem belajar yang lebih fleksibel, kalian bisa menggunakan Zenius.net karena bisa diakses kapanpun dan lewat apapun, misalnya lewat tab, lewat HP kalian atau lewat laptop. Misalnya kalian lagi nunggu bus, terus ada HP, kalian langsung bisa buka Zenius.net sambil belajar, jadi nggak ada waktu yang kebuang. Zenius juga menawarkan membershipnya itu berbeda-beda tergantung durasi, jadi kalian bisa pilih yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun seperti yang aku pilih dulu. Nah, misalnya kalian pilih 1 tahun atau 12 bulan yang harganya 440.000, maka kalian tuh bisa mengakses semua materi di Zenius selama 1 tahun. Kalau kalian milih yang 3 bulan, maka kalian bisa akses seluruh materinya selama 3 bulan. Nah, itu semua bergantung sama durasi. Nah, segitu dulu guys video aku kali ini. Semoga pengalamanku menggunakan Zenius bisa bermanfaat bagi kalian, mendatangkan motivasi atau inspirasi biar kalian lebih belajar. Semoga kalian sadar bahwa jadi ambis untuk SBMPTN itu udah penting banget sekarang, apalagi ini udah bulan Februari. Dan itu aja dari aku. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe juga, comment down below, and share it to your friends. That's it. Bye bye. See you on my next video.